dan kredit serta saldo normal dari akun. Terus nanti yang terakhir kita meringkas dan menganalisis transaksi yang dikeluarkan pada jurnal umum. Baik, pertama kita akan membahas akun. Ada yang tahu nggak apa itu akun? Silakan komentar. Akun adalah item atau media untuk mencatat transaksi keuangan. Baik, jadi akun ini adalah semua item atau setiap item laporan keuangan itu disebut dengan akun atau akun. Nah, akun ini nantinya dimasukkan ke dalam buku besar. Sekarang pertanyaannya, ada yang tahu nggak buku besar itu apa? Silakan Susi. Buku besar adalah sekumpulan akun pada sebuah entasi bisnis. Baik, jadi sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis itu dinamakan dengan buku besar. Selanjutnya, kalau daftar dari akun-akun dari sebuah buku besar itu disebut dengan daftar akun atau chart of account. Sudah paham ya antara akun, buku besar sama daftar akun? Nah, selanjutnya makanya itu tentang klasifikasi akun. Nah, akun ini ada klasifikasinya. Yang pertama ada harta. Harta ini sering kita sebut namanya aset. Kita sering sebut aktiva. Terus ada kewajiban. Kewajiban ini disebut liabilities atau modal. Terus liabilitas ini adalah modal. Nah, di mana harta, kewajiban sama modal ini terletak dalam proses keuangan di bagian mana? Jadi dalam laporan keuangan neraca itu ada harta, aktiva, terus kewajiban sama ada modal. Apa itu harta? Harta merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi yang perusahaan miliki ya, teman-teman ya. Terus kalau kewajibannya apa? Perusahaan yang punya utang ke orang lain ini disebut dengan kewajiban atau utang. Terus yang ketiga modal. Modal ini apa? Merupakan hak pemilik terhadap perusahaan. Oke, sudah paham di sini? Lanjut ya. Yang kedua itu ada pendapatan antara tumbuh dan beban atau ekspres. Nah, apa itu pendapatan? Nah, pendapatan itu adalah peningkatan pada entitas sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Jadi misalnya perusahaan kita menjual barang dagangan sepatu. Nah, barang itu terjual. Nah, itu merupakan uangnya untuk siapa? Untuk perusahaan dan diakui sebagai pendapatan. Seperti itu paham? Selanjutnya beban atau expense merupakan penggunaan harga atau jasa untuk memperoleh pendapatan. Jadi misalnya kita membayar listrik, nah itu beban kan? Itu namanya beban listrik. Jadi beban itu sama dengan biaya yang kita keluarkan, kas yang kita keluarkan. Nah, di laporan keuangan itu di laba rugi itu terdapat dua komponen. Yang pertama ada pendapatan dan beban. Paham sampai di sini kan? Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu nggak persamaan dasar akuntansi itu apa? Persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau biasanya persamaan dasar akuntansi itu sering kita sebut sama dengan harta sama dengan utang ditambah modal ya. Jadi harta ditambah utang sama modal itu merupakan persamaan dari akuntansi. Jadi teman-teman, untuk pedoman persamaan akuntansinya ini ya, harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi di bagian sisi debit harus sama dengan bagian sisi kredit. Nah, seperti itu paham? Dan bagaimana kembali persamaan akuntansi secara umum mana? Harta sama dengan utang. Oke, jadi sudah paham ya? Baik, selanjutnya. Nah, untuk aturan debit dan kredit akun pada neraca, teman-teman bisa lihat di slide ini. Nah, untuk harta, ini teman-teman ya, harta aktiva atau aset gitu ya. Apabila misalnya harta kita bertambah, letaknya di mana teman-teman? Di bagian debit ya. Jadi misalnya ada penjualan, kita mendapat uang dari penjualan itu kan kas kita bertambah ya. Nah, itu meletakkannya di bagian debit. Nah, terus kalau misalnya
Jadi apabila nih perusahaan PT SC Ceria itu membayar utang, jadi posisinya nanti letaknya di debit ya, utang pada kas gitu, atau utang pada peralatan seperti itu ya. Terus kalau misalnya utang kita bertambah, taruhnya di kredit. Jadi teman-teman bisa nanti dalam berbahasa syariah itu kan kita sering lihat di buku buku rekening kita. Kalau kita nabung berarti taruhnya kalau di perbankan itu kebalikan. Kalau di perbankan kalau bertambah taruhnya di kredit, tapi kalau berkurang taruhnya di debit seperti itu. Terus yang ketiga itu ekuitas atau modal. Nah modal ini kalau kita berkurang itu letaknya di bagian debit, kan? Kalau bertambah letaknya di bagian kredit. Ini yang harus teman-teman pahami. Jadi apabila harta bertambah itu taruhnya di debit, kalau harta berkurang atau aktiva berkurang taruhnya di kredit. Itu kalau kewajiban itu kebalikan dari harta. Kalau bertambah taruhnya di kredit, kalau berkurang taruhnya di debit, sama seperti modal. Seperti itu ya teman-teman. Paham? Nah ini contohnya teman-teman. Aturan debit dan kreditnya ini ya. Nah ini kalau di laba rugi, kalau tadi kan di bagian neraca. Kalau sekarang ini di bagian laba rugi. Jadi kalau di laba rugi itu ada yang namanya akun beban sama akun pendapatan. Nah apabila akun beban itu bertambah taruhnya di debit. Kalau akunnya berkurang debit, taruhnya di kredit. Kalau pendapatan, kalau misalnya bertambah taruhnya di kredit. Dan kalau misalnya pendapatannya berkurang taruhnya di debit. Baik, kita langsung ke contoh soal teman-teman. Nah, pada 1 November 2005, Islam menyetor 25.000 US dollar pada bank atas nama Net Solution, ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, jadi ini transaksinya gimana? Jadi kita umpamanya itu Net Solution ya. Net Solution membuat jurnal umum ya. Nah, di mana di Net Solution ini kasnya bertambah nggak? Kalau sifatnya menyambungkan modal bertambah, jadi bertambah di sisi debit ya. Terus si klub ini dia kan menginvestasikan dana atau modalnya ya, jadi kayak investasi itu. Kalau bertambah taruhnya di bagian kredit. Oke, jadi jumlahnya kas pada modal tulis K ya teman-teman ya. Terus lanjut dengan nomor 2. Pada tanggal 5 November, Net Solution ini membeli tanah. Berarti kalau membeli tanah secara tunai apa yang dikeluarkan? Kas ya, kas aktiva atau harta. Jadi kalau kasnya berkurang taruh di posisi kredit ya teman-teman ya. Jadi di posisi kredit. Terus karena merupakan aset tetap ya. Aset tetap, kalau aset tetapnya bertambah namanya di posisi debit ya. Jadi tanah pada kas karena kita membayar secara tunai. Jadi kas kita berkurang gitu ya. Jadi kalau kas kita berkurang itu di posisi kredit, kalau kas kita bertambah di posisi debit seperti itu. Selanjutnya, nah ini transaksi akun laba rugi teman-teman ya. Nah di laba rugi ini sama, kalau misalnya kasnya bertambah di posisi debit, pendapatan di posisi kredit. Nah ini contoh soalnya bisa baca sendiri. Terus yang ini 30 November The Solution menghitung 800 perlengkapan telah habis digunakan. Jadi perlengkapannya ini sudah habis digunakan sehingga yang namanya jadi beban ya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah seperti ini. Terus selanjutnya ini yang ini tadi ya, apa modal. Nah terus yang ini saldo normal akun. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saldo normal akun. Nah ini ada neraca, harta, kewajiban dan modal, ada akun laba rugi. Nah di sini sudah saya kasih kolomnya teman-teman. Jadi kalau neraca, kalau harta bertambah di debit, kalau harta berkurang itu di kredit. Kalau utang atau kewajiban bertambah itu di kredit, kalau penghubungan di debit. Begitu juga dan seterusnya.
bisa dibaca kembali. Terus selanjutnya ini merupakan alur transaksi bisnis ya. Alur transaksi bisnis ini yang pertama kita melakukan persetujuan transaksi terlebih dahulu. Nah ini persetujuan transaksi, terus maka adanya nanti transaksi yang terjadi misalnya seperti kita membeli barang-barang seperti topi, baju atau sepatu seperti itu ya. Itu transaksinya terjadi. Terus dokumennya ini berupa faktur. Nah faktur pembelian itu nanti diserahkan ke si bagian pembeli itu dihasilkan. Terus barulah kita mencatat jumlah atau seperti yang tadi. Terus langsung kita posting ke buku besar. Jadi ini alur dari transaksi bisnis ya. Ada 5. Yang pertama persetujuan transaksi, terus transaksi terjadi, terus ada dokumennya. Terus yang ketiga kita mencatat jurnal, dan yang terakhir kita ke buku besar. Baik, selanjutnya kita lihat cara menjurnal dan memposting ke buku besar ya teman-teman ya. Boleh lihat gambar di sini. Di sini ada contoh kita menjurnal dari dan memposting ke buku besar. Nah, jadi kan tadi kita sudah berjurnal bukunya nih. Nah, seperti ini ya, contohnya asuransi bayar muka pada kas, ini jurnal umum. Terus mau kita posting ke buku besar. Nah, untuk di buku besar ini, teman-teman boleh lihat tangannya. Nah, untuk halaman itu komponennya nanti halaman 2 dipisahkan di sini. Sudah paham? Nah, terus di debitnya itu nanti ada 2.400.000. Terus untuk saldo debitnya ada 2.400.000. Nah teman-teman, kalau buku besar ini dia satu-satu ya per item. Jadi asuransi dibayar disatukan, terus kas-kas disatukan seperti itu ya. Jadi nanti ada juga kita memposting ke buku besar yaitu kas. Kalau ini persatuan ya. Jadi kita postingnya itu asuransi dibayar, terus nanti ada lagi item bawahnya tanah atau aktivitas seperti itu. Jadi dikelompokkan dari jurnal-jurnal umum ya seperti itu. Nah untuk mengelompokkan dari yang mana ini contohnya nanti bisa dilihat kalau kas itu nomornya berapa, terus kalau aktivitas berapa, nanti bisa dibaca sendiri. Mungkin itu teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, Mbak, silakan Pak Alvera. Pada laporan keuangan itu kan ada akun neraca Bu. Ya. Nah pada akun neraca itu kan ada item. Yang pertama itu ada upah, kewajiban, dan modal. Ya. Nah untuk ketiga item tersebut apakah harus balance atau tidak? Jika tidak, bagaimana? Baik Mbak Alvera, tadi pertanyaannya kan di neraca itu ada yang namanya upah, ada yang namanya kewajiban, dan ada yang namanya modal. Yang apakah ketiga itu harus balance atau harus sama? Seperti itu ya. Kita kembali lagi Mbak ke persamaan dasar akuntansi, di mana itu harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi nanti ada yang namanya TUT seperti ini, biasanya akun T ya. Di sini neraca. Terus di sini nanti harta atau aktiva. Nanti dijumlahkan di sini ya. Kalau misalnya utang dengan modal itu di sisi kredit. Jadi antara jumlah harta di sini sama dengan bagian sisi kredit. Itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk ketiga itu harus sama, yang harus sama itu persamaan dasar akuntansinya dilihat. Nah kalau harta itu di sisi debit harus sama dengan posisi kredit. Sedangkan posisi kredit itu ada utang sama modal. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini kita quiz ya. Quiznya berbentuk permainan. Teman-teman boleh buka kasnya itu handphonenya. Ada handphone? Ada handphonenya. Terus masuk ke kapal, masukkan pin atau scan barcode atau ini webnya, linknya. Baik teman-teman, masukkan pinnya sudah? Sudah. Boleh saya cek dulu ini sudah masuk siapa saja. Tunggu sebentar. Ini jumlahnya berapa ya? 9. Ini kalau normal, oke. Baik teman-teman, sudah masuk semua ya? Sudah. Dan sebagainya. Oke, kita mulai sudah siap? Siap. Oke, kita mulai start. Oke, siap-siap fokus. Materinya tentang konflik tentang akuntansi ya. 3, 2, 1. Oke. Nah, go.
Dari yang mudah kan? Mudah. Oke, jadi nanti teman-teman bisa baca kembali buku referensinya, bisa menggunakan buku saya, buku kalangan saya sendiri. Nanti bisa cari juga di buku sekolah ya. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini bahwasanya klasifikasi akun